yaitu 0,0. Kemudian di baris ke-7 ya, kita isi misalnya di sini datanya diisi dengan 2,87546 gitu ya. Lalu kita print tipenya. Jadi double data ini di atas di baris kelima kita deklarasikan sebagai sebuah variabel bertipe double var. Jadi khusus memang untuk aplikasi GUI. Nah, ketika kita print type-nya atau tipenya, maka di situ itu adalah sebuah tkinter.doublevar. Jadi dia adalah sebuah tipe data double ya untuk tkinter. Kemudian di baris ke-10 kita lakukan proses atau operasi penjumlahan. Jadi pertama dari double data kita baca dulu isinya menggunakan metode get gitu ya. Kemudian dijumlahkan misalnya di situ menggunakan tambah 1,8 yaitu ya. Nah, hasil penjumlahannya kita simpan di sebuah variabel add_doubles. Kalau kita print di baris ke-11, isi dari double tersebut, ya ini tampilannya adalah 4,76 sekian ya hasil penjumlahannya. Kemudian kita print lagi tipenya untuk variabel add_doubles. Situ tipenya adalah float, jadi dia bilangan real. Jadi dia variabel biasa bertipe float yang bukan variabel double var tkinter gitu ya. Nah, ya terima kasih untuk dari Raffi ya. Nah, kita sebenarnya yang berikutnya itu sama ya konsepnya. Kalau yang berikutnya itu untuk yang bertipe string. Cuma bedanya kalau yang di GUI string var ini ya setelah dideklarasikan misalnya namanya adalah str data ya. Dia sebuah variabel berstring var lalu kita set langsung ya. Jadi nanti isinya bukan lagi sebuah string kosong tapi berisi tulisan hello string var. Ya. Nah, kemudian kita baca isinya ya str data tadi. Jadi kalau ini set diisi atau ditulis gitu ya. Setelah itu ditulis dibaca, kemudian hasil bacanya disimpan di sebuah variabel namanya var data. Lalu kita print. Nah, itu ya, seperti ini. Nah, kalau kita print berarti ini ya. Print var data. Nah, ketika di print di sini outputnya adalah hello string var, isi dari variabel var data yang merupakan variabel yang digunakan untuk menyimpan hasil pembacaan dari variabel str data. Ya, variabel biasa kalau var data, kalau str data adalah variabel string untuk tkinter. Bisa mas tadi ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah kita ya apa namanya untuk tipe yang lain gitu ya. Jadi di sini kita tambahkan di baris terakhir 3 baris terakhir untuk ya di sini kan kita tidak deklarasikan sebuah variabel tapi langsung gitu ya. Kita print ya. Kalau int var berarti dia integer, secara default isinya adalah 0. Kalau ini secara default adalah 0,0. Nah, kalau boolean, nah kita lihat. Ya, jadi ini yang print var data yang pertama, hello string var. Kemudian yang ini ya, kita akan mencetak value atau nilai dari variabel tkinter yang default ya. Jadi kalau int var nanti outputnya adalah berarti dia adalah Python ya p_var1, p_var2 dan p_var3. Jadi memang di situ kalau kita cetak ya value dari variabel tkinter yang default yang sebelumnya kita tidak deklarasikan itu outputnya seperti ini. Tapi kalau misalnya kita baca dulu, kemudian kita cetak variabelnya, ya itu nanti modelnya kalau ini berarti outputnya adalah 0. Ini 0,0. Nah ini kalau ini 1 atau 0 gitu ya, true atau false.
Ini juga sama ya. Kalau ini outputnya seperti ini ya, default taginter tadi variable value-nya. Sekarang kita misalnya, nah kita buat sebuah variabel biasa in data, yaitu berupa sebuah variabel integer untuk taginter ya. Kita print, kemudian setelah itu, nah ini ada print int data, ada print int data dot get. Gitu. Apakah hasilnya sama? Kan itu variabel yang sama ya. Nah, jadi yang pertama sama seperti yang tadi ya, print int data hasilnya adalah pi underscore var 0, jadi variabel pertama gitu ya. Defaultnya seperti ini. Tapi kalau kita gunakan metode get, ya, berarti dia akan membaca isinya. Karena di awal di sini kita tidak deklarasikan atau kita kasih nilai awal, maka dia akan terisi nilai default yaitu 0,0. Integer ya 0. Seperti itu ya. Bapak, Ya. mau tanya Pak, itu kenapa bisa pi underscore var yang print in data Ya, Pak? ya itu secara default begini ya. Nanti di bawahnya ada penjelasannya. Jadi kalau yang ini sama seperti yang tadi ya, karena dia hanya ada satu variabel ya, dan dia bertipe integer. Ketika di print ya, tanpa kita baca dulu isinya, itu defaultnya seperti ini. Tapi kalau kita baca isinya, ya menggunakan metode get, itu berarti dia membaca isinya itu 0. Sama seperti ini juga gitu ya. Kalau dia langsung print nama variabelnya, kalau tadi malah langsung nama variabel. Nah ini kayak gini. 1, 2, 3. Ya, kayak gini. Ya. Nah, kenapa seperti itu? Nah, bisa kita lihat di bawahnya. Jadi dia memang sebentar ini. Jadi dia toolsnya atau apa namanya text editornya menggunakan Eclipse ya. Ini hampir sama lah ya, sama dengan Visual Studio Code juga. Nah ini ya tadi ya. Kalau misalnya kita langsung print nama variabelnya ya. Nah di sini default value-nya tidak akan tercetak, do not get print. Tapi kalau kita tambahkan get, baru kita bisa melihat atau mencetak isinya. Jadi kalau kita baca di literatur online-nya ya, meskipun tadi sebetulnya masing-masing variabel itu memiliki nilai default, tetapi kalau kita tidak memanggil metode get, ya, itu kita tidak akan melihat nilai yang sebenarnya. Kita hanya dapat ya melihat we just get a variable name that automatically increment. Jadi kita hanya bisa melihat nama variabel itu secara otomatis itu ya tadi kalau ada dimulai dari pi var 0, 1, 2, 3 gitu ya. Karena memang kita tidak memanggil metode get sehingga kita tidak bisa melihat isinya. Hanya secara default dia akan menampilkan itu adalah sebuah variabel gitu ya. Dengan apa kalau ada beberapa dia akan secara otomatis itu bertambah. Jadi misalnya pi var 0, kemudian pi var 1, 2, 3. Itu ya penjelasannya. Jadi kalau kita ingin melihat isi dari yang sebenarnya dari sebuah variabel tadi, kita panggil metode get-nya. Jadi we still do not get the default value until we call get on this variable. Ya. Jadi tadi
sama ya. Harusnya yang pi underscore var 0 itu ada isinya adalah 0, tapi karena kita tidak menggunakan atau tidak memanggil metode get, ya isinya hanya ini seperti ini. Jadi karena tadi juga sama ya, tidak di set ya. Secara default dia isinya 0, tapi ketika dibaca tanpa memanggil metode get, ya outputnya ketika di print ya hanya ini aja gitu ya. Ya seperti itulah, ini penjelasannya sama lah ya. Nah itu beberapa variabel dasar yang bisa kita gunakan di aplikasi berbasis GUI. Nah, oke tadi sudah ya. Lalu bagaimana kalau kita kalau tadi kan masih belum ada GUI-nya ya, meskipun di awal tetap kita import tag Tinkernya, tapi tidak secara di baris terakhir itu tidak ada main loop-nya gitu ya, win.mainLoop, berarti dia tidak akan muncul apa namanya GUI-nya. Nah di sini bagaimana kalau kita datanya itu ya di-input langsung melalui widget, atau bisa juga kita bisa baca isi dari data yang ada di dalam widget. Jadi ketika user meng-enter atau meng-input data, maka biasanya kita akan melakukan sesuatu terhadap data melalui kode program yang kita buat. Nah, di sini kita akan melihat contoh bagaimana kita meng-capture ya data di dalam sebuah variabel. Nah, kalau tadi sebelumnya kita sudah bisa membuat beberapa variabel kelas dalam Tkinter ya, mulai dari string var, integer var, kemudian boolean var dan double var. Tapi mereka masih standalone ya, berdiri sendiri masing-masing ya. Nah, sekarang kita coba hubungkan dengan aplikasi GUI kita dengan menggunakan ya data yang kita peroleh dari widget misalnya. Lalu kemudian data tersebut disimpan di dalam variabel Python. Nah, kalau untuk ini bisa Anda buka yang di bab 3 ya, yaitu di GUI progress bar ya, yang kemarin saya pakai juga untuk soal UTS. Lalu kita perkaya ya, kita tambah-tambahkan supaya dia bisa menerima data ya dan menyimpan dalam sebuah variabel. Setelah dibuka, kata Anda save as ya nanti ini dengan nama GUI data from widget. Nah, kemudian di baris paling bawah ya. Jadi sebelum main loop ya yang paling bawah, kita tambahkan sebuah variabel ya. Namanya adalah str data. Nanti str data ini akan membaca, nah ini ya, membaca data dari Spinbox. Kemudian setelah itu kita print ya isinya ya. Misalnya Spinbox value, nah kita cetak nih apa hasil pembacaan di sini, di mana nanti disimpan di dalam sebuah variabel str data. Jadi ya betul string ya. Kemudian nah supaya di Spinbox-nya itu ada kursornya, di mana di situ nanti Spinbox ini digunakan untuk menginput data. Nah, kita tambahkan perintah ini ya. Jadi kalau dot focus itu berarti dia akan memberikan kursor yang berkedip-kedip gitu ya, kayak gini nih, kursor kedip-kedip. Nah, ini apa namanya? Secara lengkapnya gitu ya. Jadi di metode spin gitu ya.
setelah kita tambahkan ya beberapa baris kode tadi gitu ya. Ini kan di metode spin ya, spinnya kita baca masuk ke barang value, kemudian di print ya, kemudian di scroll di baris berikutnya. Nah, ketika kita pilih nilai di dalam spin box ya, nanti dia akan dibaca dan ditampilkan sesuai dengan perintah tadi yang tadi. Jadi datanya kita pilih karena spin box kan memilih ya. Di dalam spin box kemudian kita baca ya, ini simpan di sini, kemudian di print. Maka hasilnya adalah ini. Kalau kita pilih yang pertama, kan ada 1, 2, berapa gitu ya, lupa. Jadi di sini semua kode tambahan tadi kita letakkan di atas atau sebelum main loop ya. Ini sebelum ini nih. Sehingga proses pencetakan nilai ini spin box value .21 itu terjadi ya atau muncul sebelum GUI-nya itu muncul. Nah, kalau misalnya ya kita ingin menampilkan hasil tadi ke dalam aplikasi GUI, maka kita harus menginputnya di dalam pada saat pemanggilan fungsinya tadi ya. Jadi misalnya ini kan fungsinya nih, metodenya spin gitu ya, spin box. Nah, ini kan yang kita buat nih ya. Kita tambahkan sebuah widget spin box ya. Bisa namanya spin ya, spin box. Ini nilainya. Ini beberapa properti juga lebarnya gitu ya, bold, tebal bordernya gitu ya. Kemudian command-nya, jadi ketika diklik itu dia memanggil sebuah metode namanya underscore spin. Nah ini ada tanda underscore sudah kita bahas ya tentang enkapsulasi ini. Kemudian ini posisinya ada di kolom pertama baris ke 3, kolom 0 row 2. Ini cara pertama, ini namanya hard coding ya. Atau kita juga bisa jadi ini nilai spin box-nya langsung ditambahkan di sini ya. Di properties value, atau kita bisa buat ke dalam bentuk nah seperti ini. Jadi datanya itu di luar dari properti spin box. Nanti kita settingnya itu bisa belakangan. Jadi sebenarnya sama saja ya, cuma bedanya dia dipisah ininya nih. Pisah. Jadi spin value-nya itu dipisah. Kalau di sini digabung di dalam properti dari spin box-nya. Jadi memang tidak ada apa sih secara luar itu tidak ada bedanya ya. Dan secara pembacaan pun ya itu sama saja karena sama-sama kita akan menggunakan metode get. Dan nah ini ya. Nah, supaya kita bisa membaca nilai ya dari variable text inter itu kita gunakan metode get ya. Pada setiap objek yang kita buat dari widget tersebut ya. Nah, sini ada spin box control. Sama seperti ya, di sini juga pakai metode get tadi ya. Untuk nih pembacaannya ya pakai get.
Jadi begitu kita dapat datanya gitu ya. Nah, kita memang sudah masuk ke dalam ya betul-betul codingan Python ya. Jadi tag-inter hanya berperan ketika dia menerima atau ya melakukan penulisan data, pengisian data. Lalu kemudian bagaimana kita caranya untuk membaca hasil penulisan data tadi ya. Jadi ini kalau bisa Anda coba sendiri. Akan saya lanjutkan. Nah, ini tentang global variable. Nah, di OP ada konsep namanya enkapsulasi. Di mana enkapsulasi ini adalah salah satu faktor ya kekuatan utama di setiap bahasa pemrograman yang memungkinkan kita untuk membuat program based on OOP. Jadi enkapsulasi itu ya tadi ya sebuah fungsi, metode, data, variabel itu bisa kita buat publik gitu ya, bisa diakses oleh siapa saja atau bisa bersifat private gitu ya atau protected. Nah, di samping dia OOP friendly, Python ini bisa dia juga bisa menggunakan konsep bahasa pemrograman prosedural ya. Ini prosedural ini sebelum OOP. Nah, kita bisa membuat sebuah variabel global yang kita lokalisasi. Jadi dia hanya berlaku di dalam modul tersebut saja. Di luar modul tersebut dia tidak berlaku. Ya, secara global dia berlaku di dalam modul tersebut. Jadi dia hanya global sifatnya di dalam modul tersebut ya. Jadi itu adalah salah satu konsep dari enkapsulasi ya. Dia tidak berlaku di luar itu gitu. Nah, kenapa kita harus melakukan seperti ini? Karena setelah kita misalnya menambah ya secara terus-menerus fungsi dari aplikasi GUI kita, nah biasanya ya itu kan namanya pemberian nama itu bisa jadi ada potensi konflik ya kalau misalnya nama variabelnya itu sama. Nah, apalagi kalau dia bersifat global gitu ya. Itu nanti akan muncul banyak error gitu ya. Nah, untuk menghindari tersebut ya, kita lakukan tadi ya enkapsulasi. Variabel tersebut dia berlaku di mana? Apakah di seluruh modul atau hanya di sebagian modul saja. Nah, ini contoh misalnya berapa nih? Jam 8.40. Jadi kita bisa mendeklarasikan sebuah variabel global ya dimanapun di dalam sebuah modul ya, bisa sebelum atau ya intinya di luar fungsi ya. Biasanya sih paling atas itu ya. Nah, kalau bisa kita misalnya variabel tersebut sifat global, kita gunakan kata kunci global ya. Nah, kalau kita lupa ya menggunakan kata kunci global, misalnya dia dideklarasikan dalam sebuah fungsi, maka variabel tersebut hanya berlaku di dalam fungsi tersebut saja atau secara lokal gitu ya. Kalau kita tidak menulis kata kunci global. Nah, ini nanti akan muncul bug ya. Dimana adalah hal yang tidak kita inginkan. Nah, ini contoh misalnya contoh aja ya. Jadi pertama ini yang di bab 4 ya. GUI data from widget atau yang tadi ya. Kemudian kita tambah, kita save as, kita ubah gitu ya. Nah, di sini
kita tambahkan sebuah konstanta, variabel yang isinya konstan gitu ya. At the top, di paling atas gitu ya. Kemudian statement print di bawah, paling bawah. Misalnya namanya adalah global underscore const ya, 42. Kemudian di paling bawah kita lakukan atau kita pasti perintah untuk mencetak nilainya. Ini kayak gini ya. Jadi lanjutan yang tadi hanya menambah ini paling atas. Nah, kalau kita eksekusi ya dia akan mencetak 42. Karena dia berlaku global gitu ya di seluruh modul GUI cons 42 print. Kemudian kita modifikasi lagi ya. Kita tambahkan sebuah fungsi namanya using global, di mana kita deklarasikan ya atau kita cetak tadi variabel global const di dalam sebuah fungsi. Kalau tadi kan perintah printnya masih di dalam modul ya, di luar fungsi. Nah ini kita tarik apakah variabel global konstanta ini atau const ini berlaku juga di dalam fungsi using global. Jadi kalau tadi deklarasikan di luar fungsi, ini di dalam fungsi. Apakah dia akan muncul? Ya, tetap muncul ini ya. Karena dia global const ini dia bersifat global. Jadi dimanapun di dalam modul tersebut, dalam hal ini dalam modul GUI const 42 print function itu PY, itu berlaku. Nah, kemudian misalnya ya kita mendeklarasikan gitu ya. Jadi kita ini diubah ya jadi GUI cons 422 4277. Ya, ini coba saya buka di tadi filenya apa namanya? GUI cons 4277. Bentar saya share dulu. Nah, ini contohnya ya. Muncul ya. Jadi di sini ada deklarasi variabel global, yaitu global const sama dengan 42, di mana variabel ini atau konstanta ini itu berlaku di seluruh modul ini ya, di seluruh modul GUI const 42 underscore 77. Kemudian di bawah itu ada fungsi ini yang progress bar ya. Oh ini dia. Nah, ini ada fungsi using global. Nah, di dalam fungsi ini itu ada lagi pendeklarasian variabel yang sama, ya namanya global underscore const, tapi isinya adalah 777. Kemudian kita print, ya, masih di dalam fungsi ini, lalu kita panggil fungsinya di sini. Nah, ini kalau kita eksekusi, nah, di sini hasilnya adalah 777. Padahal di atas
Nah, itu ya. Itu variabel tersebut isinya adalah 42. Nah, ini bisa membingungkan ya. Artinya ketika kita melakukan proses debugging, ini sebetulnya 777 ini adalah variabel lokal atau variabel global yang sudah diubah di dalam fungsi menjadi nilainya dari 42 menjadi 777. Nah, ini bisa membingungkan ya. Ini sebetulnya ini variabel yang sama atau berbeda gitu. Jadi nanti bisa Anda coba juga kalau misalnya perintah ini ya itu ditulis di luar fungsi ini. Ini di sini ya. Sebentar saya lihat dulu di sini. Nah, ini GUI-nya belakangan ya. Saya share lagi apa namanya keterangannya. Bilang di situ, nah sini dia bahwa variabel tadi yang asalnya adalah bernilai 42 ketika dieksekusi hasilnya adalah 77. Dan di sini tidak ada satupun compiler dari Python yang memberikan warning ya kalau kita sudah mengubah ya nilai variabel global di dalam sebuah fungsi lokal. Nah, ini bisa menimbulkan kesulitan ya dalam proses debugging. Ini mestinya seperti apa gitu ya. Nah, di sini contoh misalnya kalau kita akan cetak ya nilai dari variabel global ya tanpa menggunakan kata kunci global. Jadi misalnya di mana? Di fungsi method atau ini using global ya. Ini kita comment out ya. Sorry ini comment ya sebetulnya comment out. Print global cons. Di sini ubah ya. Global cons 777. Lalu kita print lagi. Nah, kalau kita running, nah, ini ada error. Bingung dia gitu ya. Unbound local error. Jadi dia apa sih namanya? Ya muter-muter di situ ya. Jadi di sini ada pendeklarasian variabel global cons ya. Nih. Yang mengacu pada variabel global. Nah, ini outputnya tidak ada, dia error gitu ya. Penjelasannya adalah nah, kalau misalnya variabel lokal tadi kita tambahkan kata kunci global, nah ini ya tadi global cons. Oh, ini salah, ini yang bawah yang screenshotnya. Global cons, print global cons, kemudian diubah nilainya 777, kemudian print lagi apakah sudah berubah. Kita panggil fungsinya. Nah, ini jadi yang global tetap tercetak ini 42. Kalau yang ini berarti sebetulnya meskipun dia global tapi sifatnya lokal hanya di dalam fungsi using global saja. Itu ini 777. Beda kalau tadi dia muncul error, dia bingung gitu ya, compilernya bingung. Gitu. Dia mengacu ke yang mana gitu. We might believe that the value of global variable, ini tadi ya, nilai dari variabel global itu sifatnya lokal, jadi dia hanya di lokal di dalam fungsinya saya diubah menjadi 777. Yang global tetap 42.
Nah, kalau kita tambahkan ya di bawah perintah misalnya print global cons ya, berarti dia mencetak variabel global cons itu nilainya berapa? Apakah 42 atau 777? Ternyata di sini berubah gitu ya. Berarti dia variabel global tadi yang 42 diubah di dalam fungsi. Nah, jadi penjelasannya ya. Kita sudah mendeklarasikan sebuah variabel global di atas ya, modul, kemudian kita print nilainya di paling bawah. Ini bekerja ya. Kemudian kita buat sebuah fungsi yang akan mencetak value atau nilai dari global tadi dengan menambahkan kata kunci global. Kalau kita lupa menambahkan kata kunci global atau kita menambahkan kata kunci global, maka sebetulnya kita dalam posisi atau dalam keadaan kita membuat sebuah variabel lokal baru. Itu variabel lokal yang memang bersifat lokal di dalam fungsi tersebut. Nah, kalau kita ubah nilainya, when we change the value of the global, ketika kita mengubah nilai dari global variabel di dalam sebuah fungsi, otomatis dia akan mengubahnya. This actually change the global variable. As we can see, even outside of our function, the global value has changed. Jadi kalau kita lupa, ya, berarti kita sudah mengubah, ya. Sorry, kalau kita lupa, berarti kita membuat variabel baru, ya, di dalam fungsi tersebut. When we change the value of the global inside the function, jadi kalau kita mengubah nilai global dalam sebuah fungsi, maka nilai global tersebut juga akan berubah. Jadi memang variabel global ini akan sangat berguna misalnya dalam pemrograman aplikasi yang kecil ya. Jadi dia sifatnya global, berarti dia variabel tersebut bisa berlaku ya, misalnya across method ya di metode apapun yang ada di dalam modul tersebut. Nah, semakin kompleks ya, program yang kita buat, kelebihan dari penggunaan variabel global ini akan semakin hilang gitu, karena biasanya dia kita buat menjadi lokal. Nah, jadi salah satu cara untuk menghindari gitu ya kebingungan tadi ya, maka kita gunakan konsep OOP ya. Kalau tadi masih sifatnya prosedural gitu ya. Ini prosedural ya. Nah, sekarang kita gunakan konsep OOP sehingga tidak membingungkan seperti tadi ya. Jadi dia global tapi bisa diubah dalam fungsi yang sifatnya lokal. Itu bisa membingungkan nanti ya. Jadi bisa menghindari atau menghilangkan bugs tadi dengan menggunakan konsep object oriented programming. Jadi ya sebenarnya dari awal yang masih sifatnya prosedural ya, tanpa penggunaan konsep OOP karena tidak ada kelas di situ. Tapi ketika begitu program kita yang kita buat itu semakin besar, semakin kompleks ya, maka kita perlu menggunakan konsep OOP. Kenapa? Ya, di samping banyak keuntungan lain ya. Nah, dengan konsep OOP itu memungkinkan kita untuk berpindah ya, memindahkan kode ya ke dalam sebuah metode yang nanti biasanya ya ketika kita menggunakan sebuah kelas ya, kita tidak lagi secara physically ya menempatkan kode di atas kode lain atau untuk memanggilnya. Biasanya dalam bentuk nanti semua itu disusun, dikelola ke dalam sebuah metode yang ada di dalam kelas. Sehingga kita bisa melihat atau melakukan ya, merelasikan kode satu dengan kode yang lain ya,
tanpa kekhawatiran ya terjadi hal-hal seperti tadi gitu ya. Karena biasanya kelas-kelas itu biasanya ya sebuah program yang kompleks biasanya itu terdiri dari beberapa kelas, di mana di dalam kelas-kelas tersebut ada metode-metodenya, di mana nanti masing-masing kelas itu melakukan tugas tertentu ya sesuai dengan biasanya namanya ya, sehingga lebih mudah dikelola gitu ya kalau pakai konsep OOP. Kalau tadi kan prosedural itu biasanya ya dalam satu file aja modulnya gitu, tapi kalau di OOP bisa beberapa modul yang satu sama lain saling terkait atau bisa saling memanfaatkan. Nah, kita coba ya. We will turn our entire procedural code into OOP very simple. Itu sangat sederhana. Ya. Kita bisa melakukan dengan mengubahnya menjadi sebuah kelas. Kita kasih kelas. Ya, seperti biasa nanti kita ya ini kan kita dorong ya. Kita kasih tab supaya dia ada bagian dari kelas. Kemudian ya kita kasih kata kunci self untuk semua variabel. Jadi kalau yang tadi GUI OP class, saya share dulu. Nanti bisa Anda coba juga ya. Nah, kalau yang tadi yang prosedural. Ini semakin besar nanti, semakin kompleks ya, nanti semakin banyak. Di dalam satu file ini, ditambahin ini lagi, tambahin itu lagi, tambahin ini lagi, tambahin itu lagi gitu ya. Nah, kalau misalnya dalam konsep OOP itu menjadi lebih mudah. Ini nama filenya sebentar tadi apa ya? GUI OOP classes. Seperti yang ini. Yang pertama ya. Jadi ini variabel globalnya tetap di luar kelas kita deklarasikan. Kemudian, nah tadi tinggal kita buat misalnya nama kelasnya adalah OOP. Ini semua dikasih indent ya. Tadi dulu sama aja nih. Ini adalah sebuah kelas, kita indent dorong semua ke depan ya. Satu tab. Ini juga sama. Sampai yang ke bawah. Nah ini ya, ini satu kelas. Kemudian untuk memulai GUI-nya, ini di luar kelas. Outputnya cuma sebentar. Coba kita lihat. Kenapa dia cuma belum di-share sebentar. Saya share lagi. Ya, memang tadi ada beberapa ya. Kita harus kasih apa namanya kata kunci self tadi ya. Jadi jangan lupa. Tapi belum sini ya, belum. Jadi ya, sama ya. Jadi tinggal didorong buat kelas, ini kita dorong. Di sini belum ditambahkan. We have to prepend all the variable with the self keyword and also bind the function to the class by using self, which officially and technically turn the function into method. Nah, itu ya. Tapi awal tadi belum ya. Jadi semua metodenya atau semua variabelnya belum dikasih
atau ditambahkan kata kunci self. Nah, kalau yang sudah itu, oh, berarti yang ini ya. Sama konsepnya. Bentar, saya share dulu. Ya, yang kita pelajari ini. Ini variabel global. Nah, ini ada kelas tooltip. Ini kita pelajari ya. Ya, semua udah ada. Ya, ada metode init, ada self. Memang apa namanya? Ya, setiap metode ada self-nya gitu ya. Di parameternya. Nah, ini semua self. Ya, memang terkadang terlihat seperti ya menjemukan juga ya. Itulah. Jadi tambahkan self keyword self wherever it is need. For example, dimanapun ya, misalnya ini di method click me. Nah, kalau di method click me itu tidak ada parameternya, ya tambahkan self. Kemudian X-nya self. Ini self name, self numbers, chosen, dan sebagainya. Jadi kalau ada self-nya berarti ini bukan lagi function namanya, tapi menjadi sebuah method. We are no longer getting any error that prevent the code from running. Nah, kalau udah seperti ini, running. Di sini ditambahkan sebuah kelas tooltips. Di atasnya ya. Oh, di bawahnya masih ada kelas OP juga ya. Oh iya. Tuh. Ini di bab 3 ya. Setelah seperti ini. Seperti apakah? Jadi bisa Anda coba juga ya. Jadi kita sudah mentranslasi, mengubah ya dari sifatnya prosedural menjadi OOP. Pertama adalah we intended the enter code, jadi kita dorong ya. Kayak gini di intended misalnya ini adalah bagian dari metode click me. Nah, berarti dia akan di indent ke dalam itu ya. Yang ini kita indent, kita dorong ke sebelah kanan satu tab. And define the code to be part of a class. Kita define bahwa ini adalah sebuah kelas, misalnya nama kelasnya adalah OOP. Nah, supaya ini bekerja, kita tambahkan kata kunci self di setiap variabel dan metode. Nah, ini contoh misalnya ini yang belum OOP ini. Nah, seperti ini. Ini tidak ada self-nya di sini. Ini juga nggak ada gitu ya. Nah, setelah diubah menjadi OOP, nah, jadi seperti ini dia. The new OP code looks like this. Nah, ini ya. Kan? Self.twin, tooltip self.twin. Nanti tooltipnya di belakangan nih. Ada di bagian atas kayak tadi. Self, ini self, tuh semua ditambahin self. Card GUI kita pindahkan ya callback method to the top of the module inside the new OOP class. Jadi kita pindahkan seluruh call method di atas modul. Jadi metodenya ditaruh di
atas semua nih. Ini mulai init, click me, create widget, ya, dan seterusnya. Kemudian we move all the widget creation, jadi semua kode-kode yang digunakan untuk membuat widget itu kita masukkan ke dalam satu metode besar ya, itu misalnya create widget ya di atasnya nih. Iya. Nah, ini ya, ini kan ada, ini membuat, ini button, ini adalah text box, ini adalah button, ya. Dan seterusnya itu dipindahkan ke bagian atas tadi, sebelum deklarasi kelas. Which we call in the initialization of the class. Technically, deep underneath the hood of the low level code. Ya, tadi ya, constructor tadi init. Ya, ini memang data ini ya, tambahkan ya. Nah, at the end of we edit ditambahkan sebuah kelas namanya tooltip to the top of our module just below the import statement. Nah, ini ya. Jadi tooltip Jadi kalau kita lihat secara garis besar di filenya ada 3 bagian ya. Bagian pertama adalah yang atas ada kelas tooltip nih. Ini untuk apa namanya? Ini mengatur tampilan juga ya. Dan dia ada di posisi paling atas. Kemudian tadi untuk metode atau fungsi-fungsinya kita masukkan ke dalam sebuah kelas, itu kelas OOP. Semua spin ya tadi click me. Ini adalah metode-metode yang nanti dipanggil ketika widgetnya itu ada action gitu ya. Nah, kemudian di dalam kelas OP itu kita juga buat sebuah metode yaitu create widget di mana isinya adalah berbagai macam perintah yang digunakan untuk membuat berbagai macam widget tadi dalam satu metode besar. Nah, kemudian untuk men-startnya ya pertama ini dulu ya, kita buat sebuah objek dari kelas OP, kemudian karena tadi merunning dari atau membuat Windows utamanya ada di kelas OP. Memang ada sedikit complicated. Nah, ini hasilnya seperti ini. Oh, tapi nggak muncul ya. Oh ya, tidak muncul. Nanti bisa coba nanti saya kasih di situ ya di apa namanya? Di learning. Tuh. Ini di suatu proses ya. Bagaimana mengubah konsep program prosedural menjadi OOP. Memang di awal ketika kita melakukan ini ya ya apa namanya? Sedikit menjemukan juga ya. Writing callback function ya tadi ya.
Ini proses tadi ya. Jadi memang pertama kita buat callback method di dalam kelas OP yang nanti akan dipanggil pada saat kita memilih nilai ya, dari Spinbox, karena memang dia dibanding atau dikaitkan dengan metode yang ada di dalam atau di dalam properti komennya ya, pemanggilannya ini comment self spin ini adalah metode, dia memanggil metode spin. Dan sini ada leading underscore, jadi depannya ada tanda underscore, artinya metode ini itu bersifat private. Artinya dia hanya bisa diakses di dalam modul itu saja, di dalam kelas tersebut saja. Karena dia memang berkaitan dengan tadi Spinbox tadi. Di mana tadi pembuatan Spinbox itu ada di dalam sebuah metode create widget ya, di mana metode tersebut ada di dalam kelas OOP. Dia hanya bisa secara itu saja ya, dipanggil secara lokal di dalam kelasnya. Memang agak sedikit complicated ya. Ya, memang di Python itu secara ini menghindari ya penggunaan atau misalnya yang sifatnya private, public ya, atau protected ya. Nah, biasanya di Python ini kita gunakan penamaan ya secara konvensi atau secara perjanjian tidak tertulis ya ketentuannya. Kalau kita menggunakan double score, double underscore ya. Kalau tadi kan satu, ini artinya dua, berarti dia restricted ya. Jadi dia tidak bisa diakses, sifatnya private. Kemudian tadi juga bisa kita gunakan, jadi kalau di Python yang menggunakan simbol ya. Pak Fatur. Pak, ya. Mohon maaf Pak, share screen-nya nggak ada Pak. Oh iya, belum saya. Nah, itu ya. Jadi bagaimana kita mengubah dari prosedural menjadi object oriented programming. Biasanya jadi dalam bentuk, kita buat dalam bentuk kelas, masing-masing dibuat metodenya, tambahkan di setiap variabel, dan metode itu kata kunci self. Nah, kalau sudah dalam bentuk OOP, ya berarti kita bisa ya menggunakannya tersebut ya secara berulang, bisa digunakan kembali. Jadi misalnya tadi tooltip itu kita buat dalam bentuk sebuah kelas, di mana bisa kita buat ke dalam satu buah modul. Jadi misalnya kalau tadi kan ada dua kelas ya, kelas OOP dan kelas tooltip. Nah, bisa kita pisahkan nih, misalnya dalam satu modul hanya ada satu kelas, nah bisa kita pecah, misalnya yang kelas tooltip tadi dalam sebuah modul tersendiri, misalnya kita kasih nama GUI_tooltip.py modulnya, sama seperti kemarin ya. Lalu untuk penggunaannya kita lakukan proses import. Nah, begini. Jadi karena kalau misalnya kelas atau modul tooltip ini ada di dalam direktori yang sama dengan file ini, itu bisa kita langsung proses from tooltip import tooltip. Tetapi karena tooltip ini kita simpan ke dalam sebuah direktori, misalnya ada di chapter, ini contohnya ya, chapter 04 underscore code.tooltip.
Nah, berarti kita cantumkan dulu nih direktorinya gitu ya. Jadi kalau di sebentar yang mana tadi ya? Chapter 04. Oh, di sini ada juga ada. Sebenarnya nggak ada direktorinya. Dia di tutipnya nggak ada malah. Berarti dia di chapter lain kayaknya, chapter 3 ya tutip. Sebentar ya. Oh, di sini dikatakan ini sama. Oke, kita buat modul Python, place the tooltip class into this new module. Then we import this tooltip class into a different Python module. After that, we created several tooltip. Oh, ini nama filenya sebentar apa tadi? GUI object class import tooltip. Oh, iya. Sebentar. Ini sepertinya jadi ada sedikit ini ya, nanti kalau Anda coba tadi di sini itu ada importnya ya. Nah, ini ya. Jadi modul tooltipnya itu di sini ada di dalam directory chapter 04 underscore code. Padahal, sebentar saya share dulu ya. Share yang di Visual Studio Code-nya. Nah, tadi ya. Sudah muncul ya. Oh, ya, oke. Jadi di sini kalau tadi kan proses importnya adalah from chapter 04 gitu ya. Underscore code titik tooltip. Artinya kelas tooltipnya ini atau modul tooltip itu ada di dalam directory chapter 04 tadi. Chapter 04 underscore code. Tetapi kalau yang nanti saya coba kasih ke Anda gitu ini bisa supaya bisa dicoba-coba, itu ternyata kelas tooltipnya atau modul tooltip itu ada di directory yang sama dengan kelas ini. Sehingga karena dia di directory yang sama, maka proses importnya itu tidak perlu lagi menggunakan nama directory chapter 04 underscore code. Jadi langsung aja from tooltip, ya, karena di tooltip itu, di kelas tooltip, yaitu ada modul tooltip di sini. Sehingga langsung aja diimport gitu ya. Karena kalau tadi yang pakai chapter 04 code itu jadi error. Karena dia tidak tahu bahwa ternyata ini hasilnya ya.
ada outputnya lah. Tapi kalau misalnya pakai kata kunci chapter 04 tadi itu nanti ada error. Kecuali kalau Anda buat di sini ya sebuah folder baru yang namanya adalah chapter 04 underscore kemudian isinya adalah modul ini. Nah, itu baru bisa. Yang tadi itu tidak error. Jadi harus diperhatikan gitu ya. Seperti itu. Nah, dengan memisahkan kelas tooltip dalam modul tersendiri berarti kita bisa tadi ya menggunakan modul tersebut ya di berbagai macam program yang kita buat. Jadi namanya reusable ya. Jadi dengan memisahkan tadi ya kelas tooltip ke dalam modul tersendiri itu sangat membantu kita untuk ya tadi ya kita bisa menggunakan modul ini untuk modul yang lain gitu. Dibandingkan kalau kita lakukan proses copy paste gitu. Copy di paste, misalnya dipakai di tempat lain, kita copy, kita paste. Itu kan boros ya. Jadi kita menggunakan namanya prinsip DRY ya. Don't repeat yourself. Ya. Jadi tidak perlu lagi kita tadi lakukan proses copy paste secara berulang ya. Kita buat saja dalam satu modul tersendiri. Kalau kita perlukan tinggal kita panggil. Dan kita bisa memanggil ya berapa kali ya, atau dimanapun gitu ya. Tanpa kita harus membuatnya secara berulang-ulang. Itu namanya reusable. Ya. Nah, itu ya untuk hari ini materinya ya ini sebenarnya materi tambahan untuk aplikasi GUI. Untuk nanti kalau di sini ini sebenarnya sudah kita bahas di semester 1 ya tentang pembuatan grafik pakai Matplotlib. Ya. Ini sudah kita tidak usah kita inilah. Nah, nanti setelah ini tinggal kita coba membuat aplikasi GUI sederhana ya, contoh nanti. Ini ada contoh, ada tapi di buku yang lain di sini. Setelah salah satu contoh aplikasi GUI untuk entry data pelanggan baru. Jadi misalnya sebentar coba saya close. Kita buka direktori baru. Nah. We cook lupa saya apa ya.
Bentar lah, loading agak lama ya. Ini contoh saja, jadi ada aplikasi data entry, meskipun sebetulnya ini datanya itu ketika diinput masih disimpan dalam variabel ya. Artinya dia masih disimpan secara sementara. Artinya kalau kita tutup aplikasinya ya sudah hilang gitu ya. Bersih. Jadi dia hanya sebatas disimpan di variabel secara sementara. Nanti ya kita akan coba juga bagaimana kalau misalnya data tersebut yang tidak input itu disimpan secara permanen. Nah, ini sebentar. Jadi belum share ya situ ya. Bentar, saya share dulu. Nah, ini contohnya ya. Nanti kita akan coba buat aplikasi seperti ini. Nanti ada contohnya, nanti akan saya kasih tugas juga yang mirip dengan ini ya. Misalnya ini adalah sebuah aplikasi gue yang digunakan oleh petugas entry data yang ada di sebuah, ini contoh kasusnya di dalam sebuah greenhouse ya, atau apa namanya ya, tanaman lah ya, tanaman. Jadi dia mendata tanaman di dalam sebuah greenhouse ya. Itu dia menginput pertama tanggal, date ya, ini ada frame ya, record information. Nah tanggal ini diusahakan ya setiap kali kita buka aplikasinya dia akan mengisi tanggal sekarang ya, secara default. Kemudian nanti waktunya ya, karena di sini biasanya proses pengisiannya itu biasanya sehari sebanyak 4 kali ya, jam 8 pagi, jam 12, jam 16, jam 20. Jadi kita gunakan combo box ya, ada drop ke bawah, kita tinggal pilih jamnya jam berapa. Kemudian ini nama si pengisi datanya. Nah, kemudian nanti di sini bisa dalam sebuah greenhouse tadi ada beberapa ruang gitu ya, ruang tanaman, misalnya ada 5, dikasih nama A, B, C, D, E gitu ya. Masing-masing nanti, nah ini jumlah tanamannya ada berapa gitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian ini data-data, jadi di frame berikutnya ada data-data. Pertama, misalnya di situ ada sensor kelembaban gitu ya. Kemudian intensitas cahayanya berapa, kemudian suhunya berapa. Ini menggunakan, ini pakai spinbox ya, dimana kita si user tidak mengisi langsung tapi menggunakan tanda panah supaya dia salah satunya adalah bagaimana kita supaya si user ini terhindar dari kesalahan pada saat mengisi data. Jadi misalnya kalau humidity, misalnya satuannya gram per meter kubik, itu nilainya hanya 5 ya. Misalnya paling kecil adalah dia 0,5. Jadi dia tidak bisa menginput 0,4. Maka kita buat model spinbox seperti ini dengan kenaikan nilainya adalah 0,01. Kemudian ini juga sama ya untuk intensitas cahaya, misalnya paling kecil adalah 0,00. Nanti kalau paling besar tinggal kita tekan terus ya sampai berapa gitu. Jadi tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Karena kalau bisa lebih bisa kurang dari nilai tertentu berarti nanti datanya salah gitu. Kemudian suhu juga berasa sama ya, suhu paling kecil misalnya 4 derajat Celcius, nanti paling tinggi berapa. Kalau ada yang rusak misalnya alatnya ya di sini kita kasih standar checklist bahwa nanti datanya itu tidak ada gitu ya. Karena ada yang rusak gitu. Nah, ini tentang tanamannya, jumlah tanamannya, bunganya, buahnya, dan seterusnya. Tingginya, ya. Kemudian setelah diisi, nanti ada catatan.
Nah, untuk sampai menjadi seperti ini, itu ada prosesnya gitu ya. Dari proses mulai istilahnya nanti usernya siapa gitu ya, penggunanya siapa, dia maunya seperti apa, data apa yang diinginkan. Nah, kita lakukan wawancara biasanya. Wawancara kita gali seperti apa, kemudian baru kita desain sampai muncul atau sampai selesai seperti ini. Itu ya. Tinggal kita save. Nanti dia akan tersimpan dalam format apa di sini? Kalau nggak salah CSV deh. Oh ya, CSV. Misalnya ya nanti bisa nah ini ada rangkanya gitu ya. Jadi kalau format datanya CSV, ini adalah spesifikasi sebenarnya ya, speknya. Nanti kita belajar ya nanti bagaimana membuat seperti ini gitu. Sehingga aplikasi kita betul lengkap ya. Dan ada lagi konsep tadi ya, supaya tidak terjadi kesalahan entry data, ya kita buat aplikasi yang kita ini tuh bisa menghindari ya atau mencegah si user menginput data yang salah. Sampai kita buat layout-nya misalnya. Mock up-nya seperti ini gitu ya. Kemudian nanti ya ini yang ketika entry datanya masih manual. Jadi di sini kita bisa dijadikan sebagai panduan sebelumnya seperti apa gitu ya. Setelah kita lakukan kita telaah, kita analisis, lalu kita buat seperti apa aplikasi yang akan kita buat berdasarkan form yang sebelumnya sudah ada. Ya seperti ini nih. Dan ini nanti bisa jadi untuk panduan untuk hasil dari tadi data CSV-nya seperti apa gitu. Nah, itu ya untuk hari ini. Untuk selanjutnya nanti Anda bisa coba atau saya kasih di sini ya apa namanya? Contoh-contoh program yang tadi di chapter 4 supaya bisa Anda apa namanya? Coba ya. Coba saya nanti udah ada yang terkompres belum ya? Chapter 4 belum. Tapi nanti kalau ada apa namanya? Error terutama tadi yang bagian import modul ya. Perlu diperhatikan supaya tidak terjadi error. Bentar, saya tambahkan di e-learning dulu ya. E-learning. Saya tambahkan file. Jadi nanti baru hari Kamis besok ya kita bahas untuk yang contoh aplikasinya.
Saya tambahkan file. Jadi masih ada waktu sampai jam 10 ya, 9.4 apa jam 10.15. 4. Nah, ini ya. Jadi bagaimana membuat variabel di GUI, tkinter, string var, integer var, double var, dan boolean var. Apa itu global, levelnya ya. Bagaimana membaca data dari widget dan seterusnya. Sampai dari konsep OOP kita gunakan. Oke. Baik, itu saja untuk hari ini. Tapi sebelum saya akhiri, ada yang ditanyakan barangkali? Ya memang kalau tidak Anda coba ya, nanti apa namanya, tidak terasa seperti apa gitu ya. Meskipun sudah saya kasih itunya ya, tolong Anda juga pahami gitu bagaimana prosesnya, sehingga bisa betul-betul nanti dalam implementasi yang akan kita coba di hari Kamis ya, untuk yang 3 jam yang kedua, itu akan menjadi lebih mudah dipahami. Karena nanti prosesnya sebetulnya tidak langsung bikin kode program gitu. Kita coba lakukan proses dari awal gitu ya. Istilahnya kalau di software engineering itu ada tahap kita gali dulu ya. Apa sih kira-kira kebutuhan dari si usernya, atau namanya user requirement. Dari situ baru kita melangkah untuk ke tahap selanjutnya sampai ya dari designing, coding, testing, baru kemudian updating ya, testing dipakai oleh pengguna, nanti sampai kalau ada pembaruan kita lakukan juga. Baik, itu ya. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup barangkali? Ya. Mohon maaf Pak, itu untuk absen gimana ya Pak? Kenapa? Ada yang ini? Iya, kemarin kan minggu lalu jatuhnya UTS kan Pak, sama minggu sebelumnya liburan lebaran, tapi di absennya ditulisnya alfa Pak. Kalau libur ya libur, nggak usah inilah ya. Kalau libur ya memang libur, nggak perlu di ini lagi. Kemudian kalau untuk UTS kan memang ada kehadiran khusus saya buat ya. Kemudian saya lihat UTS
itu minggu lalu ya. Hadir semua poin. Pokoknya asalkan Anda login ya, masuk ke mata kuliahnya, itu otomatis nanti terregister, tercatat hadir. Asalkan dalam rentang waktu, misalnya kalau pas UTS kemarin kan dari jam 10:30 sampai jam 12 ya, itu nggak masalah. Ya kalau yang pas libur ya libur, nanti nggak saya hitung sebetulnya. Kan di situ sudah saya ini juga ya, misalnya ini yang UTS, ini kan yang libur lebaran kemarin nih, apakah nggak ada? Harusnya ada di sini. Oh bukan di sini, ininya apa? Sessionnya itu ada di, kan berarti kalau libur lebaran itu mulai tanggal 3 dan 5 ya. Kan kalau yang hari Selasa itu tanggal 3 Mei, yang hari Kamisnya tanggal 5 Mei. Yang ke-8. Nah, kan kita libur itu mulai tanggal 30 April ya. Ini nggak masalah kalau misalnya di sini misalnya kan libur Idul Fitri tanggal 3 Mei. Ya saya sih di sini ada yang berarti ada yang mengakses e-learning otomatis dia tercatat, tapi nggak masalah sih. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Karena ini kan sebenarnya libur ya. Cuma nanti ini berarti Anda membuka e-learning tapi di luar jam ininya, di atas jam 8:30. Tapi nggak masalah, ini kan libur ya, nggak masalah. Atau tidak, tapi dia dicatat sebagai hadir gitu ya. Nggak masalah, nggak apa-apa. Ya. Tidak ada masalah. Ini kan yang hari Selasa ya, berarti tanggal 3. Nanti yang sama yang hari Kamis juga sama, hari tanggal 5 itu. Karena kita baru masuk itu tanggal 9. Ini kan pekan ujian tengah semester. Tapi untuk absen tengah semester, UTS itu sudah ada saya buat ya. Meskipun di sini ya karena di situ jamnya 7.30. Ya. Sedangkan UTS-nya kalau nggak salah siang ya. Ini yang UTS nanti saya pakai yang khusus UTS kehadirannya. Ya. Itu saja sih sebetulnya, nggak ada masalah ya. Ada lagi, cukup ya?